Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda teman-teman semuanya dari Jalan Merbabu 67 Ponorogo. Program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari dari Gema Surya FM yang didukung penuh oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman dan islami kembali tersaji pagi ini menemani suasana sahur Anda bersama dengan keluarga. Semoga dengan program-program yang kita sajikan di program Obsesi dengan edukasi masalah kesehatan ini bisa benar-benar bermanfaat buat Anda. Nah, pagi ini kita sudah bersama dengan dua narasumber. Tumben-tumbenan loh hari ini ada dua narasumber, biasanya cuma satu doang. Alhamdulillah kalau begitu, semoga semakin seru nanti ya perbincangannya ya. Yang pertama narasumber kita adalah Apoteker Dika Hernawati SPAM. Mbak Dika, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kemudian Ustadz Bonazi SPDI Kasubag Bina Rohani, apa kabarnya? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya beliau ini juga ngisi ya, di program Pencerah Hati pagi hari ya di Gema Surya FM. Nah, alhamdulillah. Rabu Pahing ya? Iya. Hafal banget berarti ya. Jadi setiap Rabu Pahing bisa disimak di Gema Surya FM juga. Baik, temanya kita adalah aman konsumsi obat saat berpuasa. Memang harus ada aturan-aturannya ya. Ketika seseorang yang sakit kemudian juga punya kewajiban untuk berpuasa, cara-cara minum obat seperti apa dan sebagainya. Nanti topik itu yang akan kita sajikan di Obsesi pagi ini. Kalau misalnya Anda ketinggalan teman ya, merasa ketinggalan dengan tema-tema yang kita sajikan di Obsesi, silakan disimak di siaran ulangnya di channel YouTube @Gema Surya FM ya. Baik, langsung saya sapa. Ini Mbak Dika. Iya. Baik. Terus lagi kecil. Oh iya. Kenapa enggak? Baru pertama kali agak grogi ya? Iya, baru pertama kali ini. Lah kok jenengan saya jadi grogi? Jadi aman konsumsi obat saat berpuasa ya tema kita di pagi ini. Dan teman, semua orang tentu familiar dengan obat. Namun secara ilmiah sebenarnya apa sih definisi dari obat itu? Apa cuman obat ya obat gitu? Atau ada penjelasannya ini Mbak Dika? Monggo. Oke. Untuk obat definisinya adalah semua bahan yang baik itu tunggal maupun campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam maupun luar guna untuk mencegah atau meringankan dan menyembuhkan suatu penyakit jika penggunaannya digunakan secara tepat, begitu. Baik. Terus apakah vitamin juga termasuk obat di dalamnya ini, Mbak Dika? Kalau untuk vitamin itu juga ada produk tertentu yang vitamin ada campuran obatnya, gitu. Sama-sama terbuat dari zat kimia juga, gitu. Nah, apa saja ini jenis-jenis obat yang biasanya dikenal oleh masyarakat itu, Mbak Dika? Kalau yang lebih dikenal oleh masyarakat biasanya ada tablet, terus ada sirup, ya, kemudian ada kapsul, ya itu. Mungkin sebenarnya ada lagi ya kayak suppositoria, kayak kalau suppositoria itu obat yang dimasukkan ke dalam dubur. Biasanya produk-produk itu ada di obat yang untuk penurun panas. Jika ada anak kan yang susah minum obat. Ada alternatif lain dengan obat yang dimasukkan di dalam dubur itu tadi, gitu ya. Terus ada obat injeksi misalkan dilakukan oleh tenaga medis, ya. Ada insulin juga yang bisa disuntikkan sendiri oleh pasiennya. Itu biasanya kasus-kasus untuk penderita gula darah tinggi, ya. Gitu. Fungsi-fungsi obat sendiri untuk apa itu, Mbak Dika? Pada intinya semua obat untuk meringankan dan untuk menyembuhkan suatu penyakit. Dalam tanda kutip harus penggunaannya tepat. Syaratnya itu ya? Iya, karena kenapa? Kalau kita menggunakan obat tidak tepat, fungsi yang harusnya kita itu sembuh itu bisa berubah menjadi racun. Bisa merugikan pasiennya itu sendiri. Makanya dalam mendapatkan obat itu harus ada konsultasi dari dokter dan apoteker. Baik. Nah tadi Panjenengan sempat menyebutkan jenisnya ada tablet, kemudian ada injeksi, ada obat dalam bentuk cair seperti itu ya Mbak ya. Kalau dari segi kesehatan Mbak, itu yang paling efektif gampang diserap oleh tubuh seperti apa Mbak?
Dan apakah aplikasinya ini harus ada pertimbangan khusus, misalnya kalau obat sirup apakah ini sama dengan obat tablet dan sebagainya ini, Mbak? Jadi banyak macam obat ini juga sifat-sifatnya berbeda ya, Mbak. Ada yang obat itu dikonsumsinya setelah makan bisa larut atau sebelum makan bisa larut, kayak gitu. Kalau misalkan kayak sirup, kenapa kita ada sediaan sirup? Itu dipergunakan untuk pasien-pasien yang tidak bisa menelan tablet. Ada ya? Ada. Sekarang anak-anak iya. Jadi dikasih pisang gede gitu, ternyata nyantol di tenggorokan. Iya, bisa. Terus misalkan itu, tapi untuk dosisnya nanti beda, Mbak. Jadi biasanya untuk dosis sirup itu di kita produk-produk dosis sirup itu pasti dosisnya lebih kecil dari produk tablet. Nah, misalkan sirup 1 sendok itu untuk anak, untuk dewasa berarti bisa jadi 2 sendok obatnya gitu. Jadi tetap dilihat dari aturan pakai itu. Oke, baik. Itu jadi penggunaannya bisa bermacam-macam seperti bisa itu ya. Bisa bermacam-macam, tergantung dengan kondisi si pasiennya itu. Jadi pasien ini kondisinya gimana, nanti jenis obatnya juga harus berbeda. Gitu. Apakah misalnya kan sering ya diukur dulu misalnya ada berat badan dan sebagainya, kemudian usia dan sebagainya. Apa ini, Mbak, yang mendasari itu, yang melatar belakangi jenis-jenis obat yang diberikan kepada pasien? Kalau untuk berat badan ya, berat badan biasanya untuk menghitung dosisnya, biasanya lebih ke pasien anak kalau untuk berat badan itu. Kalau untuk pasien dewasa biasanya dipertimbangkan usia bisa kayak gitu, sama ada hasil-hasil lab yang untuk pertimbangan dosis juga ada. Kalau untuk orang tua beda ya, Mbak. Maksudnya gini, ketika ada kayak saya misalnya ya, bobotnya misalnya 70 gitu ya, dengan yang berbobot misalnya 50 itu sama nggak dosisnya? Sama. Insya Allah kalau kita takaran untuk dosis obat dewasa itu paling tidak yang umur 50 ke atas itu kan biasanya berat badan sudah lebih dari 40 ya, itu biasanya sudah masuk dosis dewasa. Gitu. Gitu ya. Tapi memang untuk anak-anak yang tidak boleh sembarangan seperti itu ya. Ya, bisa jadi anak-anak itu karena dia bobotnya besar, dia bisa masuk ke dosis dewasa juga bisa. Gitu. Baik. Nah, kita bergeser sedikit ke Ustadz Bonazi. Tadi kan sudah disampaikan aman mengkonsumsi obat saat berpuasa. Nah, sebenarnya ini Ustadz, kalau misalnya ada orang yang lagi sakit ya, kemudian diharuskan mengkonsumsi obat, kalau dari tinjauan agamanya seperti apa untuk mengkonsumsi obat-obatan ini? Apa ya? Maksudnya ketika dia berpuasa boleh nggak sih membatalkan puasa, dan kondisi seperti apa kalau menurut tinjauan Islam ini? Jadi ketika seseorang itu sakit ya, memang disyariatkan untuk tidak berpuasa kalau memang orang itu sakit. Tetapi kalaupun toh nanti setelah hasil konsultasi dari seorang dokter maka dia sakitnya tidak begitu parah, maka sakit itu memang ya lebih baik. Karena di satu sisi menurut syariat puasa itu juga akan menyehatkan, seperti itu. Jadi dibolehkan ya untuk membatalkan puasa pada suatu saat ketika memang benar-benar kondisinya tidak memungkinkan seperti itu ya. Asalkan tidak gampang-gampang membatalkan puasa seperti itu, karena ada kewajiban juga kan, suatu saat dia harus membayar hutang puasanya tersebut seperti itu. Iya. Jadi ketika seorang itu memang puasa sakit, maka memang dia disarankan untuk tidak berpuasa kalau puasa itu berat baginya. Tetapi kalau nanti dia itu sudah sembuh di luar bulan Ramadan, maka dia kewajiban untuk menyaur sesuai hari, membayar puasa sesuai yang ditinggalkannya. Oke, baik. Jadi tidak perlu khawatir karena Allah sendiri memberikan keringanan kan bagi umatnya yang memang benar-benar dalam kondisi sakit, tidak bisa menjalankan ibadah puasa, ya dibolehkan untuk membatalkan puasanya tersebut gitu ya. Oke, baik. Nah, ini kembali ke Mbak Dika ini. Mbak, di kalangan masyarakat kita, Mbak, jadi ada istilah kalau sakit itu
didik obat seperti itu Mbak. Nah, gimana kalau menurut pandangan jenengan ini harusnya bagaimana masyarakat untuk agar dia ini bisa aman gitu kan? Kadang-kadang tidak memperhatikan bagaimana kondisi si pasien, kemudian juga dosisnya. Yang penting tuku obat gitu Mbak. Gimana Mbak cara efektif, cara yang paling bijak untuk membeli obat ini? Kalau untuk masyarakat yang paling bijak untuk dalam membeli obat itu harus di fasilitas kesehatan yang sudah berizin ya, seperti di apotek, di toko obat, atau di rumah sakit atau puskesmas yang terdekat atau klinik ya. Untuk ada sih pasien yang dia nggak mau ribet, nggak mau periksa, langsung pengen beli obat gitu ya. Ada batasan untuk obat-obat yang dibeli di apotek ya. Jadi tidak semua obat-obat itu boleh diserahkan tanpa resep dokter kalau di apotek ya. Misalkan ada si pasien dengan gejala panas, itu kayak di apotek itu boleh memberikan obat-obat tersebut, obat-obat yang berlogo hijau atau biru. Nah itu apa saja yang berlogo hijau? Mbak I tahu nggak? Belum. Yang berlogo hijau itu biasanya kayak paracetamol, kenal ya Mbak I ya? Ya paracetamol. Umum banget ya itu ya. Pas lagi pusing gitu. Ya, itu boleh dibeli secara bebas. Mungkin kalau di toko obat juga ada. Gitu. Kayak paracetamol, obat-obat diare seperti Diagit itu juga berlogo hijau, itu boleh dibeli di apotek, di toko obat bisa. Terus ada obat yang berlogo biru. Berlogo biru itu biasanya obat-obat flu, batuk. Itu biasanya ada kan pasien yang langsung ke apotek, Mbak saya flu batuk, apoteker langsung menyerahkan obat, itu boleh itu seperti itu. Tapi kalau misalkan dia, Mbak aku butuh antibiotik, kayak gitu, kita dari apoteker lebih menyarankan, oh kalau membutuhkan antibiotik itu yang menentukan adalah dokter ya. Tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Ya, nggak bisa dikonsumsi sembarangan. Jadi ini penyakit apa, apakah dari infeksi virus atau bakteri, itu yang menentukan adalah dokter. Kita lebih menyarankan konsultasi dulu Ibu ke dokter terdekat, seperti itu. Ya. Baik. Nanti ya kita akan lanjutkan di bagian kedua untuk program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM dengan narasumber apoteker Dika Hermanawati SFAM. Ini kemudian Ustadz Bonaji juga. Aman konsumsi obat saat berpuasa. Kita akan kembali selepas beberapa iklan ini. Baik teman, alhamdulillah kita masih terus menemani Anda di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Suri FM yang didukung penuh oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo. Dan tema kita masih seputar aman konsumsi obat saat berpuasa. Dua narasumber hadir di tengah-tengah kita di pagi ini, Mbak Dika Hermawati SFAM, apoteker dari RSU Muhammadiyah. Kemudian juga Ustadz Bonaji SPDI Kasubag Bina Rohani RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjutkan lagi. Ini ke Mbak Dika dulu. Mbak Dika, tadi di sesi yang sebelumnya sudah kita bahas tentang jenis-jenis obat dan sebagainya. Nah, ini yang kita perlu memflashback lagi ya, mengulang kembali sedikit ini soal ini loh, yang masyarakat kita cenderung memang gampang banget ketika misalnya ada keluarganya yang sakit atau dirinya yang sakit, buru-buru ke toko obat untuk membeli obat yang dijual bebas di pasaran seperti itu. Apakah membeli obat secara bebas ini aman bagi kita? Dan mungkin ada jenis-jenis obat yang harusnya itu sesuai dengan petunjuk dokter dan sebagainya, tak bisa dilakukan secara sembarangan begitu. Monggo Mbak Dika. Oke. Untuk yang sudah saya sampaikan tadi, untuk membeli obat secara bebas itu diperbolehkan. Tapi dengan batasan jenis-jenis obat yang berlogo hijau tadi sama yang biru tadi. Untuk hijau itu artinya aman. Hijau itu artinya obat bebas. Oh bebas. Ya, bisa dibeli secara bebas. Tapi tetap harus ada baca dari aturan pakainya obat tersebut. Untuk menghindari si masyarakat untuk dikit-dikit obat, biasanya kita dari apoteker di apotek memberikan edukasi bahwa kalau
obat ini, selain minum obat kita juga harus makan makanan yang sehat. Kemudian kita juga biasanya menambahkan vitamin dari pembelian obat selain obat yang dibeli tadi nggih. Gitu. Terus kemudian kalau seperti obat-obat bebas tadi, seperti ada tadi paracetamol, obat mah, memang kan biasanya kalau Enggak bebas juga ya? Bebas ya, kayak Milanta itu bebas. Diakit diare itu bebas, bisa. Kalau yang obat flu tadi yang sudah disampaikan kayak Flucadex itu masih boleh dibeli secara bebas, biasanya dijual di apotek. Kalau di toko obat juga ada. Yang tidak boleh dibeli secara bebas itu adalah yang berlogo merah, ada huruf K-nya itu. Apa itu artinya? Itu obat keras yang harus ada konsultasi dulu. Kita harus ada pertimbangan-pertimbangan lain, seperti misalkan dia akan membeli obat-obat diabetes, itu biasanya kita tanya terlebih dahulu kenapa membeli, karena saya sudah rutin minum Bu, ini dari dokter, saya belum sempat periksa ke dokter, saya harus membeli obat ini. Itu biasanya kita berani memberikan gitu. Tapi kalau saya sepertinya gula darah saya sepertinya turun ini, saya mau beli metformin, itu tidak diperbolehkan seperti itu. Mbak Dika, biasanya Mbak, kalau pas lagi musim kita menjalankan ibadah puasa gitu, biasanya jenis-jenis penyakit apa sih yang sering kali menyerang begitu dan sering dikeluhkan? Yang pasti asam lambung. Asam lambung. Iya, biasanya yang lebih laris itu obat-obat untuk asam lambungnya. Selain itu, diare mungkin? Diare bisa jadi. Apa ini penyebab kalau diare ini kira-kira? Walaupun kita tidak membahas masalah penyakitnya, tapi bisa jadi ini arahnya ke obat seperti apa, hubungannya gitu kaitannya. Kalau diare untuk penyebabnya bisa bermacam-macam ya, mungkin dari konsumsi makan yang kurang bersih juga bisa kan. Kalau asam lambung itu tadi ya mungkin karena pola makannya, karena puasa berbeda, akhirnya produksi asam lambungnya meningkat, itu juga bisa. Itu yang sering ya berarti ya? Iya, kalau di musim puasa ini seringnya lebih ke obat asam lambung. Nah, Mbak Dika, ini sering kali ya Mbak ya, ketika kan ada mungkin ya, karena masyarakat itu sudah terbiasa nyari di Google, Mbak Google. Jadi kalau sakit itu nyari di Google apa obatnya, kadang-kadang gitu ya. Terus disarankan kalau misalnya lebih dari 2 hari pakai antibiotik seperti itu. Gimana Mbak cara aplikasi dari antibiotik itu sendiri ini Mbak? Ketika misalnya orang lagi sakit, satu keluarga misalnya ada yang sakit begitu, bagaimana untuk aplikasi itu? Kan kita dengar pokoknya harus habis obatnya, nggak boleh ditunda-tunda seperti itu. Pernyataan harus habis itu agak gimana ya? Sebenarnya bukan harus habis ya, sesuai rute, maksudnya sesuai rute jalan ya? Enggak. Jalan searah nih, yang lagi rame nih. Sesuai lama terapinya, biasanya kan antibiotik itu beda-beda ya. Iya. Ya, ada yang penggunaannya sehari 3 kali, maksimal 3 hari gitu. Ada yang sehari cuma 2 kali dan diminum selama 3 hari seperti itu. Tapi kembali untuk pembelian antibiotik sebenarnya tidak disarankan ya untuk pasien-pasien. Tapi kalau misalkan pasiennya ngeyel biasanya ya, saya dapat resep ini, itu biasanya kita baru memberikan cuma dalam 1 siklus aja, tidak boleh menambah. Misalkan dia mendapatkan amoksisilin itu kan cuma pengobatannya selama 3 hari, ya udah kita bisanya memberikan cuma 1 strip itu aja. 1 strip itu maksudnya berapa itu? 10 tablet. 10 tablet ya. Kalau misalnya ternyata mengkonsumsi 2-3 itu sudah sembuh, sudah berkurang sakitnya gitu, apakah perlu dihentikan atau sampai 1 strip itu habis Mbak? Ini untuk antibiotik ya? Kalau untuk antibiotik harus sampai 1 itu tadi habis. Jadi untuk menghindari kekebalan dari bakteri. Gitu. Ada tanda-tanda mungkin seseorang sudah kebal sama antibiotik. Resiko yang dihadapi ketika antibiotik itu sudah kebal seperti apa Mbak? Biasanya untuk sakitnya tuh kambuhnya berulang dan dia diobati dengan obat tersebut sudah nggak bisa. Bergigi gitu ya? Iya. Sering kan? Biasanya batuk gitu kan, nggak sembuh-sembuh. Iya. Sampai di tablet antibiotik yang ketiga misalnya, ngerasa udah sehat, dihentikan. Besoknya kumat lagi seperti itu. Bisa jadi. Apakah ini bisa berkembang ke penyakit serius
Kalau misalnya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan takaran, tidak sesuai dengan dosis dan sebagainya. Ya, bisa ke penyakit yang lebih serius itu ada kemungkinan juga gitu. Ya, harus lebih berhati-hati dong berarti ya, mulai saat ini ya. Kayak tadi harus antibiotik itu tidak boleh dikonsumsi secara bebas itu tadi ya, karena dampak-dampaknya yang seperti itu. Baik. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa obat yang akan kita konsumsi itu aman, Mbak? Obat yang konsumsi itu aman, kita harus dilihat dari brosur yang ada di obat tersebut. Kalau ada ya, kan kadang kita beli obat satu strip yang 10 tablet itu nggak ada brosurnya. Nah itu kita bisa konsultasi ke apotekernya dulu dari hal penyimpanan, cara minum obat, sesudah atau sebelum makan, itu harus kita tanyakan ke apoteker yang bertugas. Tapi kalau misalkan ada obat yang sudah ada brosurnya itu, kita bisa melihat dari isi dari brosur itu. Ada efek samping kan, itu ada cara minumnya juga ada di situ. Ya. Pada intinya kalau kita minum obat itu harus dilihat dulu aturan yang ada tertera di obatnya itu tersebut. Oke. Ada sih gini ya Mbak ya. Jadi ketika dia mengkonsumsi obat seperti itu bingung juga ini caranya gimana begitu. Nah, yang efektif kayak gimana? Maksudnya jenis-jenis yang untuk sebelum makan memang harus seperti itu ya Mbak ya. Yeah. Sebelum makan, setelah makan begitu. Memang begitu ya? Iya. Jadi nggak semua obat itu sifatnya berbeda-beda ya. Ada yang dia larut ketika sebelum makan, ada yang kalau diminum sebelum makan nanti efeknya berbahaya, perih di lambung, jadi harus sesudah makan. Nah ada seperti itu. Nah untuk obat-obat yang seperti obat-obat mah itu kan biasanya sebelum makan, obat anti mual juga sebelum makan, obat-obat anti nyeri untuk menghindari efek sampingnya. Nyeri di lambung dia diberikan sesudah makan. Ada juga yang obat diberikan bersama makan. Pernah dengar, Mbak I? Apa itu? Obat-obat yang bersama makan. Jadi pas suapan pertama makan kita minum obat. Memang ada ya? Ada itu, tapi memang nggak familiar di masyarakat jenis ya, obat apa itu? Karena itu jenis obatnya biasanya terdapat di obat diabetes itu. Jadi dia untuk memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh biar tidak terjadi peningkatan gula yang ekstrim, makanya dia diminum ketika saat makan. Tapi nggak semua obat gula minumnya saat makan itu enggak. Ada yang sebelum juga, ada yang sesudah juga. Kalau misalnya harusnya dikonsumsi sebelum makan. Terus dikonsumsi setelah makan, apa dampaknya ini Mbak? Kalau dampaknya biasanya mungkin efeknya lebih lama atau tidak timbul efek juga bisa. Misal kalau kita minum obat harusnya sebelum terus kita lupa, itu bisa disiasati. Jadi 2 jam setelah makan itu kita minum obat yang seharusnya sebelum makan itu masih bisa digunakan. Jadi sudah makan, loh aku tadi lupa nggak minum obat sebelum makan, kasih aja jarak 2 jam setelah makan, obat yang sebelum makan tadi diminum boleh. Tidak bisa langsung setelah makan gitu ya? Atau harus dikasih jarak 2 jam? Kasih jarak 2 jam itu kemungkinan kan makan sudah terserap ya, perut sudah kosong, jadi obat yang harusnya minumnya di lambung kosong itu tadi bisa masuk untuk terserap. Tapi ini khusus untuk lambung ya Mbak ya? Iya. Kadang-kadang sekalian kan, karena mungkin apa ya, saking banyaknya obat ini, akhirnya semuanya dikonsumsi setelah makan. Jadi suapan pertama obat ini, suapan kedua obat ini, kadang-kadang begitu. Ternyata nggak dianjurkan ya? Iya nggak dianjurkan, tapi kalau misalkan semuanya memang sesudah makan, terus boleh bareng minumnya nggak apa-apa. Semua, misalnya 4 obat ini ya sesudah makan dan tidak ada interaksi apapun, boleh diminum langsung semuanya. Nah sekarang bagaimana ini cara-cara mengkonsumsi obat Mbak? Ketika puasa? Iya, ketika puasa. Ketika puasa. Kan? Dan dibandingkan dengan ketika hari-hari biasa ini. Oh iya, kalau yang untuk konsumsi obat yang untuk puasa dulu ya Mbak Ii. Kalau yang untuk puasa dulu, misalkan dia penderita penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes,
Nah, itu biasanya lebih disarankan sebelum puasa itu konsultasi dulu kepada dokter. Ya, karena ada obat-obat seperti obat gula darah itu kan ada yang diminum 3 kali. Ya, ada dokter yang menyarankan untuk dikurangi dosisnya menjadi 2 kali. Itu ada. Jadi tetap kita dari farmasi harus menyarankan untuk konsultasi dulu ke dokter untuk para penderita yang yang kronis ya, yang rutin biasanya rutin tiap bulan ambil obat kronis itu. Tapi kalau yang obat-obat di luar itu yang penggunaannya sehari 3 kali sesudah makan itu bisa diminum pada waktu sahur, buka sama jam 23 malam itu bisa digunakan. Baik ya. Baik Mbak Dika, Ustadz Bonaji, aduh sudah semakin menyenangkan ini perbincangan kita. Tapi sayang banget ini terbatasi oleh waktu. Insya Allah besok ya besok kita akan lanjutkan. Teman-teman tunggu ya kehadiran kita lagi. Besok masih di episode Aman Konsumsi Obat Saat Puasa bersama dengan apoteker Dika Hernawati Asfam dan Ustadz Bonaji SPDI Kasubag Bina Rohani dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Jangan lupa bagi Anda yang ketinggalan dengan materi di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo bisa menyimaknya di channel YouTube-nya Gema Surya FM. Terima kasih, sampai di sini program Obsesi pagi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.